Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Papa tahu, Chris. Tapi Hermawan orangnya itu dari dulu egois sekali. Bahkan dia selalu merasa bahwa apa yang dia inginkan harus selalu berhasil. Apalagi menyangkut soal anaknya itu. Tidak jarang, Chris, gara-gara sifatnya itu, dia banyak memusuhi partner bisnis kita. Papa sudah kenal lama, dan Papa memaklumi, Chris. Karena Papa tahu, di balik egoisnya itu, dia sangat memperhatikan sahabatnya. Tapi kali ini, perbuatannya itu sangat keterlaluan, Chris. Dia mencampur adukan antara bisnis dan pribadinya. Ini tidak bisa dibiarkan, Chris. Chris, Papa harap kamu bisa menjamin apa yang dituduhkan Pak Hermawan itu salah. Karena Papa tidak mau salah langkah, Chris. Dan Papa mengharap pada suatu saat nanti Hermawan akan sadar bahwa yang dia lakukan adalah emosi semata. Kamu bisa kan, Chris? Insya Allah, Pak. Saya akan usahakan. Saya akan buktikan kalau saya nggak bersalah. Jadi kita nggak jadi pergi, Pak. Iya, saya. Asik. Berarti kita bisa main lagi, Gar. Kita main game yuk. Ayo. Turun deh, Pak. Iya. Yuk. Chris, Mama senang kamu bisa melewati masalah ini dengan baik, Chris. Mama harap untuk yang akan datang kamu tidak melakukan hal ini lagi. Merencanakan pergi dari rumah. Mama tidak mau kehilangan kamu, Chris. Maafkan saya, Ma. Krisna juga nggak mau meninggalkan Mama. Cuma Krisna terpaksa karena Krisna nggak merasa bersalah. Ya, Mama tahu itu. Chris, kita hadapi sama-sama Pak Hermawan dan anaknya itu. Budi akan bantu kamu. Makasih, Bude. Jadi, Papa menyerahkan semuanya sama kamu? Iya. Papa menyerahkan semuanya sama saya. Dan Papa percaya apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Gunakan kepercayaan itu dengan baik, Chris. Iya, Pak. Pasti, Pak. Pak, Ma, Bude. Saya pergi dulu ya. Saya mau ketemu Tiara dan memberitahu soal ini. Kamu gak sarapan dulu, Chris? Nanti aja sama dia di sana. Ya. Hati-hati ya. Chris, jangan lupa, siapkan rapat dewan besok. Kita siap perang. Pasti, Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi ninggalin rumah sekarang? Tiara kecil mana? Saya tinggal. Kok ditinggal sih, Chris? Kamu udah janji sama saya kamu bakal bawa Tiara kecil kalau kamu ninggalin rumah. Kamu jahat banget sih. Saya cuma ingin berduaan sama kamu. Apa? Kamu jangan bercanda deh, Chris. Saya nggak bercanda. Saya memang ingin berduaan sama kamu. Kamu tahu kenapa? Karena saya nggak jadi meninggalkan rumah. Apa? Kenapa gak jadi? Karena Papa sudah mempercayai saya untuk menyelesaikan semua urusan kantor dengan cara saya. Tiara, saya benar-benar bahagia karena Papa sudah percaya lagi sama saya. Aduh, saya juga senang dengarnya, Chris. Dan kamu tahu itu artinya apa? Artinya jalan kita untuk bersatu semakin mulus. Ya, kita bisa segera menikah setelah urusan perceraian kamu selesai. Dan ini udah gak digubris lagi sama Papa.
Saya benar-benar bahagia, Tiara. Benar-benar bahagia. Iya, saya juga seneng. Aduh, saya nggak bisa nafas, Chris. Jangan gini dong. Chris, malu diliatin orang, banyak orang di situ. Biarin aja semua pada tahu. Saya lagi senang. Iya, saya juga seneng buat kamu, tapi jangan begini dong. Saya nggak bisa nafas. Oke. Kamu udah makan belum? Belum. Bagaimana kita makan di luar? Aduh, Chris, saya nggak bisa. Saya masih banyak kerjaan. Kan ada kamu. Sebentar aja. Sebentar aja. Iya, tapi kan... Udah lah ya, sebentar aja ya. Ya udah sebentar ya. Ayo, kita pergi. Saya ambil tas dulu, lupa. Tunggu di sini ya. Apa rencana kamu hari ini? Mungkin saya di sini saja, Mas. Saya lagi nggak enak badan. Kan saya udah bilang sama kamu yuk, kalau kamu gak enak badan, kamu minum obat. Apa kamu mau pergi ke dokter? Iya, Mas. Mungkin nanti siang saya ke dokter. Baguslah. Mas mau kemana lagi? Saya mau jalan-jalan yuk. Saya sumpah. Maaf saya nggak bisa ajak kamu. Saya jalan yuk. Jadi bolanya lawan mana? Banyak. Waduh, terlalu banyak bola akan binasa, you know. Kurang ajar. Mereka kelihatan bahagia sekali. Saya benar-benar menyangka Tiara bisa tertawa seperti itu di depan bajingan itu. Kurang ajar. Betul-betul kurang ajar. Hebat. Hebat. Hebat, Tiara. Kalian berdua kelihatan bahagia sekali ya. Tapi pernah nggak kamu berpikir, Tiara, bahwa tindakan kamu ini telah menyakiti hati saya, suami kamu, dan juga telah menyakiti hati seorang perempuan, calon istri laki-laki ini? Saya harap kalian berdua masuk neraka. Tiara, jangan panggil saya Jay. Panggil saya Mas Jay. Ingat, Tiara, saya masih suami kamu. Kamu benar-benar sudah memalukan saya, Jay. Kamu benar-benar keterlaluan. Tiara! 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 Kamu gak usah kejar dia. Dia itu istri saya. Lepaskan tangan saya, Jay. Kalau saya nggak mau. Saya tahu dia istri kamu, tapi kamu tidak selayaknya memperlakukan dia seperti itu. Kamu itu pecundang, Jay. Maklum kalau dia meninggalkan kamu. Tiara, Tinggalin saya, Chris. Tiara, dengerin dulu. Saya kan udah bilang sama kamu ini nggak akan berhasil, Chris. Ini nggak akan berhasil. Tapi kamu terus-terusan deketin saya, Chris. Saya udah putus asa, Chris. Saya putus asa atas sikap dia. Tiara, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Maksud saya,
Tiara, dengar. Hubungan kita itu nggak ada yang salah. Dan kamu nggak boleh merasa bersalah karena kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan dia. Tolong Tiara, jangan menjadikan hal ini menjadi masalah kita. Masalahnya ada pada Jay. Dia belum rela melepaskan kamu. Tapi saya malu, Chris. Dia benar-benar membuat saya malu. Dia memperlakukan saya seperti wanita yang hina yang meninggalkan suaminya dan selingkuh sama kamu. Dan saya malu juga sama orang-orang yang di restoran tadi. Mereka nggak mengenal kita dan mereka nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Sudahlah Tiara, lupakan kejadian itu. Tapi kan... Tiara, dengar. Kita tidak boleh mundur sama masalah ini. Itu sama aja membiarkan diri kita terombang-ambing. Artinya, kita menyerahkan hidup kita pada penderitaan. Kita harus kuat, Tiara. Anggap aja kita sedang memperjuangkan cinta kita. Kamu ngerti? Maafin saya. Kita pulang. Loh, Mas? Kok sudah pulang? Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Saya cuma jatuh. Ih, tapi kenapa sampai bingung begini sih? Saya obati ya. Makanya hati-hati dong Mas kalau jalan. Bigunya kok sampai begini? Sakit? Saya kasih balsem ya? Nggak usah. Ayo, udah. Ngerti nggak kalau dibilang nggak usah? Saya bisa obatin sendiri. Sini. Ayo, tolong kamu tinggalin saya. Saya lagi pengen sendiri. Ayo, tinggalin saya. Kamu ngerti nggak? Saya nggak nyangka urusan Mas dengan Tiara membuat Mas jauh dari saya. Maksud kamu apa sih, yuk? Hah? Saya sudah lelah diperlakukan seperti ini, Mas. Mas nggak peduli sama saya. Saya tahu Mas tidak menginginkan saya. Dan Mas sedang berusaha untuk kembali dengan Tiara. Tapi Mas nggak boleh dong memperlakukan saya seolah-olah saya ini nggak ada di sini. Saya ini istri Mas. Saya berhak menghabiskan waktu dan mengurus Mas di sini. Mas betul-betul sudah berubah. Mas hanya menganggap saya sebagai boneka. Ayo! Ayo! Please, tolong kamu jangan tambah lagi masalah untuk saya. Saya udah cukup pusing dengan semua masalah saya, Yu. Kamu kenapa sih ngomongnya enggak? Hah? Kamu kan tahu, semua waktu saya sudah tersita untuk urusan saya. Dan kamu seharusnya ngerti itu. Saya sudah coba mengerti, Mas. Saya sudah coba. Tapi Mas yang nggak pernah ngertiin saya. Saya kan nggak pernah ngelarang Mas ini itu. Bahkan saya nggak pernah ngelarang niat Mas untuk kembali lagi dengan Tiara. Tapi tolong, Mas. Tolong, ajak saya bicara, Mas. Pahit atau manis pembicaraan itu, saya terima karena itu membuktikan kalau Mas menganggap saya ini ada. Sekarang ini saya merasa Mas hanya menganggap saya sebagai senjata. Senjata untuk menghadapi Mama karena Mas masih bersama saya. Saya merasa nggak dihargain, Mas. Saya merasa nggak dihargain.
Saya minta maaf, yuk. Saya minta maaf kalau kelakuan saya selama ini membuat kamu merasa gak dihargai. Tapi asal kamu tahu, saya tidak pernah berniat untuk melakukan semua ini, yuk. Semua ini saya lakukan karena saya sudah pusing dan saya sudah capek sekali dengan semua masalah ini, yuk. Saya udah capek. Dan saya harap kamu mau ngerti, yuk. Pa, Mama harap Papa ngizinin Mama untuk ke Jakarta ya. Mama sudah mikirin kok akibat baik buruknya, Pa. Sebab Mama lebih memikirkan kebaikannya. Kalau Mama tahu apa yang sesungguhnya terjadi, hati Mama bisa tenang, Pa. Iya, Pa ya? Papa kan sudah bilang, silahkan kalau Mama mau pergi. Tapi Mama harus siap kehilangan Jay. Jay nggak mungkin meninggalkan Mama, Pa. Nggak mungkin. Jay tetap anak kita. Seorang anak nggak mungkin begitu saja melupakan orang tuanya. Sebab kesalahan apapun yang dilakukan orang tuanya lebih sedikit artinya dibandingkan dengan kemuliaan orang tuanya terhadap dirinya sendiri, Pa. Papa nggak usah khawatir hal ini terjadi. Pokoknya, Pa, Mama harus berangkat ke Jakarta. Mama harus tanyakan hal ini. Kalau tidak, semuanya akan menjadi teka-teki, Pa. Dan kita akan menyesal kalau apa yang kita khawatirkan itu terjadi, Pa. Dan Papa harus dukung Mama. Harus. Dan kita harus menghadapi masalah ini harus kompak, Pa. Harus kompak. Ya, Pa ya? Baiklah, kita ke sana. Tapi Papa minta Mama jangan emosi. Kalau Mama emosi, semuanya jadi berantakan. Dan Papa ingin semua ini bicarakan dengan baik-baik. Mama janji, Pa. Mama janji nggak bakalan emosi. Percaya sama Mama ya? Tapi Papa tidak bisa berangkat sekarang. Loh, kenapa, Pa? Sore ini Papa ada janji dengan Pak Sudoyo untuk main golf. Dan ini tidak bisa Papa batalkan karena dalam rangka melobi Pak Sudoyo. Ya sudah, kita berangkat saja besok. Tapi sore. Jadi semua keterangan laba bersih perusahaan ini ada di sini. Iya, Pak. Semua sudah termasuk pembagian hasil antara Bapak, Pak Haryanto, Pak Kasam dengan Pak Hermawan, Pak. Kamu udah hitung detail dengan para karyawan? Sudah, Pak. Bagus. Saya akan telepon papa saya. Kamu boleh pergi. Ya, saya permisi, Pak. Iya. Siang, Pak. Chris, bagaimana? Sudah siap? Papa, baru aja saya akan telepon papa. Ya, semuanya sudah siap. Pak Kasam sama Pak Haryanto udah datang. Sudah. Mereka sedang menunggu di ruang rapat. Oke, kita ke sana. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Maaf saya agak terlambat. Karena saya mesti harus rapat dulu dengan staf saya tadi pagi. Dan oke, bagaimana apa rapat ini bisa kita lanjutkan? Maaf, Pak. Sebenarnya saya masih tidak mengerti untuk apa pertemuan ini. Saya sendiri tidak tahu. Karena Pak Hermawan menginginkan kita berkumpul di sini. Ya, saya memang yang menginginkan pertemuan ini. Karena saya tidak mencapai kata kesepakatan dengan Pak Arif Budiman.
dengan sangat menyesal, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, Pak Haryanto dan Pak Kasam, bahwa saya, Hermawan Raharjo, pemilik 30% saham di perusahaan ini, memutuskan bahwa saya akan menarik semua saham saya karena saya tidak mau lagi bergabung dengan perusahaan ini. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti. Dan untuk Anda, Pak Arif, saya rasa persoalan kita tidak hanya sampai di sini. Setelah kita menghitung saham-saham saya akan bikin perhitungan dengan anak saudara. Karena mulai saat ini kita perang. Silakan Hermawan. Kamu lakukan apa saja untuk melampiaskan kekesalan kamu, Hermawan. Tapi kamu harus ingat, apa yang dilakukan anak saya, itulah yang saya lakukan. Karena saya lebih percaya anak saya daripada persahabatan kita. Kamu melihat persahabatan kita dengan sebelah mata, sehingga kamu mencampur adukan masalah ini, Hermawan. Saya sebetulnya kasihan sama kamu, Hermawan. Karena kasih sayang kamu yang terlalu besar terhadap putrimu itu, sehingga membutakan hati kamu, Hermawan. Akhirnya kamu tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang betul. Silakan, Hermawan. Ambil semua saham kamu dan canangan perang di antara kita. Saya tidak takut. Karena yang saya lakukan ini benar. Kurang ajar kamu, Rif. Kurang ajar. Betul-betul kurang ajar. Saya tidak akan lupakan penghinaan ini. Saya akan balas. Saya akan buat kamu berlutut di hadapan saya. Saya akan buat kamu dan anak kamu sengsara, Rif. Kamu ingat itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dia? Coba jelaskan pada kami. Iya, saya nggak mengerti kenapa Pak Herman jadi begitu. Ada apa sebenarnya? Kok hanya persoalan seperti itu? Dia mencampur adukan dengan bisnis kita. Saya akan ceritakan pada kalian berdua. Sebaiknya kita duduk dulu. Tapi saya tidak percaya hal ini bisa terjadi. Menurut hemat saya selama ini, Pak Hermawan seorang bisnismen yang bisa dipercaya. Dan bagaimana dengan saham-saham kita lainnya? Saya takut ini akan membubarkan citra perusahaan kita dan jatuh di mata masyarakat. Tenang saja, saya sudah punya penangkalnya. Grace, tolong ambil file-file kamu semua. Kita akan bicarakan pembagian saham perusahaan kita. Baik, Pak. Kita tenang saja. Duduk dulu, nanti kita akan bicarakan. Ayo. Ya, halo. Halo Krishna, kamu masih ingat suara saya kan? Ada apa lagi, Miss? Apa masih ada yang tertinggal dari rapat tadi? Iya. Saya mau mengucapkan selamat sama kamu. Karena kamu sudah membuat saya sangat terhina sekali. Tapi kamu jangan berbangga hati dulu, Krishna. Karena saya akan terus mencari jalan untuk menghancurkan hidup kamu. Dan jujur saja, sekarang ini saya sudah tidak punya cinta terhadap kamu. Dan keinginan saya untuk menjadi istri kamu juga sudah tidak ada. Tapi itu tidak memadamkan semangat saya untuk menghancurkan hidup kamu dan membuat kamu bertekuk lutut di hadapan saya. Saya semakin terpancing, Krishna. Saya semakin terpancing untuk membuat kamu menjadi suami saya. Dan kamu akan saya jadikan kacung saya, sehingga kamu bisa bertekuk lutut terhadap saya. Selamat berperang, Krishna. Kita lihat saja nanti, siapa di antara kita yang menang. Begitulah ceritanya. Saya juga nggak habis pikir, kenapa Hermawan melakukan hal seperti itu. Saya sangat sesali atas tindakannya itu. Benar-benar nekat dia. Dia sanggup melepaskan keuntungan yang begitu besar dari tangannya. Benar-benar nekat dia. Terus, kalau kenyataannya begini, kita harus cepat-cepat memperbaiki struktur perusahaan kita. Dan di samping itu, kita harus segera membagi kembali pembagian saham-saham kita. Apakah ada rencana untuk memberikan saham ini pada orang lain? Tidak. Tidak sama sekali. Saya akan menutupi saham itu. Saya dan anak saya akan mencoba membangun perusahaan ini akan lebih baik lagi. Dan tentunya, saya juga menawarkan saham ini kepada kalian berdua.
Bagaimana? Sanggup? Ya, kita hadapi bersama. Iya, kita hadapi bersama. Ini filenya, Pak. Makasih. Sekarang kita tinjau kembali keuntungan perusahaan kita. Bener kan ini? Iya, betul-betul. Selamat siang, Ibu-ibu. Selamat siang. Ibu-ibu ini mau kemana ya? Oh, ibu-ibu ini pasti peserta seminar para manula yang pernah kena rematik itu ya, Bu? Tempatnya di sana, Bu. Peserta yang lain juga sudah pada nunggu. Loh, ibu-ibu kok nggak pakai sweater? AC-nya dingin loh, Bu. Nanti rematiknya tambah kuman. Hei, jangan sembarangan. Kita semua ini kesini tidak untuk mengikuti seminar rematik, tapi kita kesini untuk fitness. Fitnessnya Mas Rudi. Hah? Fitness? Iya, fitness. Iya, ini. Kita dapat undangan dari instruktur fitness. Kita semua nih mau fitness di sini. Biar badan kita kayak Joan Collins. Biar tua-tua gini masih tetap kenceng dong. Udah deh. Nggak usah banyak ngomong. Sekarang anterin. Di mana sih tempatnya? Di sana, Bu. Di sana. Oh, ya makasih ya. Sebentar. Mas, memang di sini ada seminar para manula yang kena rematik. Iya, Bu. Aduh, kasihan. Untung kita nggak punya penyakit itu. Tapi Penyakit kita tuh cuma satu, doyan jalan dan doyan makan. Dah, Mas. Oke, Ibu, perhatiin ya. 1, 2. 1, 2. Ini untuk latihan dada. Turun pelan-pelan, dorong. Turun pelan-pelan, dorong. Posisi kaki sini, kepala nyender, dorong. Jangan buru-buru, ntar kesleo lagi. Oke, Ibu-ibu bisa kan? Iya. Ibu bisa kan? Bisa kan Ibu-ibu? Ya bisa. Oke. Oke. Sekarang gini, kita coba satu-satu ya. Ayo. Ya. Aku dulu. Aku dulu ya Mas Rudi. Silakan. Ya, tolongin Mas Rudi. Oce. Kasus. Posisi nyender, Ya. tangan ke sini. Tangan ke sini. Satu juga gitu. Ya. Gerakannya sama yang saya Gerakannya lakukan sama. tadi. Oke, nggak usah banyak-banyak, 10 kali aja. 10 kali. Iya, ayo. Kasus. Mulai. 1. Ayo dong, semangat dong, ayo. Coba. Berat kan? Ayo. Satu lagi. 2. Aduh. Enggak bisa Mas Rudi nggak bisa. Aduh, Yaudah. napasku. Tolongin Gitu. turun. Ayo. Aduh, Gimana? nggak Yang bisa. lainnya mau coba? Ayo. Enggak, aku ya. Coba enggak, aku nggak sanggup. Coba. Gini, kita kan baru pertama kali kesini. Iya. Jadi jangan pakai alat yang canggih, yang manual. Sekarang kita coba alat sebelah sini ya. Ya. Ayo ikut saya. Bentar ya. Alhamdulillah akhirnya doa saya dikabulkan, Ayah. Jadi sidang naik bandingnya gagal, Pak. Jadi saya punya kesempatan untuk menang dong. Ya, begitulah. Kita tinggal nunggu sidang berikutnya. Jika hakim mengabulkan, maka Ibu Tiara sudah bebas dan resmi bercerai. Alhamdulillah. Jadi, kapan sidangnya? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Saya tolong diingatkan ya, karena saya mau mendengar keputusannya. Baik, Pak. Selamat siang Pak Jai. Selamat siang Pak Anton, silakan masuk. Bagaimana Pak Anton? Sidangnya berjalan dengan baik? Sayangnya tidak, Pak. Hakim tidak mengabulkan naik banding kita. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Tapi kelihatannya pihak istri Bapak lebih kuat alasannya.
Mereka punya bukti yang kuat, Pak. Perkawinan Bapak juga saksi yang mengatakan bahwa Bapak telah menelantarkan istri Bapak selama 3 bulan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Bukti yang kita punya bahwa istri Bapak telah berselingkuh dengan orang lain sama sekali tidak bisa membantu apa-apa. Kurang ajar. Lalu apa yang akan terjadi, Pak Anton? Kemungkinan gugatan cerai istri Bapak dikabulkan dan Bapak akan kalah. Oh, enggak, Pak Anton. Enggak. Itu nggak boleh terjadi, Pak Anton. Oh, enggak. Nggak bisa, itu nggak boleh terjadi, Pak Anton. Mas, Apa? Hah? Apa lagi? Kamu dengar sendiri kan, Yuk? Rencana naik banding saya gagal. Itu berarti saya kalah. Kamu lihat kan, Yuk? Hah? Kamu lihat kan? Semua masalah yang bikin kepala saya pusing. Seharusnya kamu tahu itu. Dan sekarang apa? Hah? Kamu minta perhatian dari saya? Iya? Sekarang kamu mau nanya apa sama saya? enggak Mas. Saya hanya... Hanya apa? Hah? Enggak Mas, enggak jadi. Kamu ini aneh. Pak Anton, tolong Pak Anton usahakan agar kita bisa naik banding lagi. Saya nggak peduli bagaimanapun juga caranya. Kalau perlu Pak Anton, ajukan terus kasus ini supaya hakim mau meninjau kembali. Dan sementara itu saya akan coba untuk meraih istri saya. Dan saya akan cari bukti bahwa dia juga bersalah terhadap diri saya. Hai Gem. Wah, udah lama nggak kelihatan. Mana aja? Iya, mana aja lu, Ger? Masa sih gara-gara put sama Ninis nggak mau nongol-nongol lagi? Ya nggak? Iya lagi. Gua lagi bete. Udahlah, lu lupain Ninis. Mendingan lu happy-happy sama kita-kita. Ya nggak, ya nggak? Iya lagi, mending lu happy-happy. Gua nggak bisa ngelupain temen lu gitu aja. Temen lu itu sangat berkesan tuh gue. Emangnya gua enggak? Gue juga bisa bikin lo terkesan sama gue. Ya nggak, Ra? Udah deh, ke jogging yuk. Ayo dong. Ayo, jogging yuk. Memangnya apa sih yang membuat kamu terkesan sama Ninis? Sampai kamu kayak ayam sayur gini. Nggak bersemangat. Ninis itu pacar gue yang paling cantik. Alah, yang lebih cantik tuh banyak. Lebih setia lagi. Ger, Ninis tuh udah nggak bisa lo harapin lagi. Dia kan sekarang udah mau merit. Merit? Merit sama siapa? Ada aja. Lo apaan sih, Ger? Coba sekarang lu jelasin sama gue. Ninis mau merit sama siapa? Ya sama pacarnya lah. Pacar yang mana? Gary, gua nggak tahu pacaran Ninis yang mana. Ninis itu kan pacarnya banyak. Udah, kita jogging lagi yuk. Dengerin dulu. Jangan main-main ya. Lu kan tahu Ninis pacarnya cuma gue. Dan hari-harinya selalu sama gue. Ya gua nggak tahu. Yang gua tahu, Ninis itu mau merit sama pacarnya karena dia sudah hamil. Apa? Dia hamil? Wah, sudah mulai bengkak nih. Rupanya orang hamil itu seperti ini. Ini semua demi kamu, Krishna. Kalau bukan demi kamu, saya nggak akan membiarkan tubuh saya jadi lemas dan bengkak seperti ini. Siapa? Saya, Non. Masuk aja, Bi. Pintunya nggak dikunci. Non, ada tamu, Non. Siapa? Dan Gary. Gary?
Mau apa dia kesini? Mbok nggak tahu, Non. Mbok mau katakan Non nggak ada, tapi diterima Bapak. Bapak malah nyuruh Mbok manggil Non. Gawat. Di mana mereka sekarang? Di ruang tamu, Non. Brengsek. Ines, ini teman kamu. Kamu kenapa nggak bilang sama Papa kalau kamu punya teman pria? Untuk apa Ninis cerita, Pak? Teman pria Ninis kan banyak. Oh, ya. Tapi Gary bilang bahwa dia teman spesial kamu. Dia cuma bercanda kok, Pak. Oke, Papa tinggal dulu ya. Oke, Gar, silakan bincang-bincang ya. Yuk. Untuk apa kau bicara begitu sama Papa? Memangnya nggak boleh. Kamu ini bukan teman spesial saya. Lalu apa? Nis, saya sudah tahu semua. Kamu meninggalkan saya untuk menikah dengan pria lain. Karena kamu hamil, kan? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.